Oke, ya, kita lanjut. Oke, sekarang pertanyaannya adalah dari CV dulu. Apa yang masih kamu nggak yakin terkait dengan CV? Yang masih saya nggak yakin, ya itu sih Pak, saya paling nggak pede dengan pengalaman kerja. Ya soalnya kan saya seorang fresh graduate dan saya mempunyai kerja itu, maksudnya pengalaman kerja itu sebatas kayak dari magang, dan kalaupun kerja pun itu kayak masih kayak misalkan saya kuliah sama kerja part time itu kan kayak masih kerjaan yang nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu formal ibaratnya gitu loh. Hmm. Nah, saya tuh bingung kadang memasukinya tuh yang bagaimana harusnya gitu. Soalnya kayaknya saya sudah beberapa kali, ngerubah CV saya sudah mengirim email atau mengirim lamaran ke beberapa perusahaan, tapi sejauh ini, masih, jarang ada panggilan gitu. Ada, tapi kayak nggak sebanding dengan yang aku apply gitu, Pak. Jadi saya bingung, ini CV saya yang salah apa, yang kurang apa. Saya itu masih menerka-nerka gitu. Kesalahanku apa ya? Terus udah apa soalnya apa itu ya Pak, kayak katanya kan kalau CV itu pakai ATS atau gimana, apakah, CV saya nggak masuk ATS atau gimana, saya kurang tahu. Tapi sejauh ini saya sudah kayak ya belajar sedikit-sedikit di YouTube atau di TikTok, kayak kan banyak ya Pak ilmu-ilmu tentang CV-CV, kayaknya saya sudah mempelajari itu, tapi masih ragu juga gitu. Makanya saya masih terus pengen tahu yang bener gimana sih, nggak ninggalin terus, itu, Pak. Oke. Sebenarnya itu yang paling yang paling bingung itu mungkin yang paling dinilai kan emang dari CV itu pengalaman kerja. Nah, makanya dari pengalaman kerja saya pribadi itu emang saya kurang gitu, Pak. Tuh, Oke, bingung masukin. sudah. Ini kayak satu satu pertanyaan, tapi sebenarnya ini pertanyaannya tuh banyak banget loh ini, bisa gitu. Iya, Jadi aku umum jawab, banget ya, Pak. ya aku jawab satu-satu ya. Pertama, dari sisi belajar dulu. Belajar itu jangan hanya satu sumber, karena satu sumber itu kalau kamu mau, yaitu sumber dasarnya. Jadi kalau kamu mau baca dari satu sumber, boleh nggak? Boleh. Tapi dalam tanda kutip tuh kayak sumber ini tuh yang paling ilmu paling dasarnya. Jadi kayak aku mau belajar buku psikologi gitu ibaratnya gitu loh. Paham nggak? Gitu. Karena kalau sudah diuraikan turun temurun gitu ya, ke bawah itu tuh kan tinggal potongan-potongan nih. Jadi potongan-potongan itu hanya akan cocok untuk case tertentu gitu. Karena nanti ada aturan tidak tertulis bahwa untuk case lain cara penanganannya bukan seperti itu gitu. Paham ya? Gitu. Ini kalau ngomongin agama tuh kayak kitab suci lah, Al-Qur'an lah. Nanti turun sebagai ini nanti turunan paling bawah tuh nasihat baik gitu ya. Mhm. Jangan buang sampah sembarangan, jangan nakal, jangan begini gitu. Cuman kan itu nanti ada tadi aku bilang gitu, semuanya balikin ke dasarnya gitu. Ini aku nggak ngomong balikin ke kitab suci ya, tapi aku ngomongnya adalah balikin ke dasar ilmunya gitu. Contoh tadi kamu sebut TikTok, boleh nggak belajar dari TikTok? Boleh banget gitu. Mhm. Tapi berapa lama sih durasi videonya di sana? Yang kedua, mungkin ada banyak video di TikTok, tapi apakah nyambung dari satu video ke video yang lain sebagai suatu cerita? Kan nggak mungkin. Mungkin kayak satu video itu menjelaskan satu case, ada framingnya, ada batasan waktu, ada batasan konteks gitu ya. Ini ada batasan waktu, batasan konteks terus kayak gitu. Itu kelemahan TikTok ibaratnya gitu. Atau mungkin apa misalkan YouTube ada nggak ada? Mungkin kayak nanti sesi kita ini ada di YouTube, terbatas nggak? Terbatas. Karena nanti akan pembahasannya adalah seperti ini loh, seperti ini saja gitu. Sehingga gitu ya, selain tadi bagus kamu menggunakan sekarang lagi digital banyak yang online gitu ya, nggak cuma bikin joget-joget begitu ya, tapi juga untuk belajar. Tapi ingat bahwa itu adalah serpihan-serpihan. Kalau bisa kamu juga pelajari ke sumbernya. Karena waktu aku jadi fresh grade pun sebagai referensi saja ya gitu ya. Aku nggak cuma belajar tes psikologi, aku belajar cara scoringnya gimana gitu. Waktu itu Mhm. sih gitu. Sempet kok gitu dan yang kamu lakukan sudah sangat bagus gitu. Tapi aku ingatkan bahwa belajar itu usahakan mendekati ke sumbernya. Kan nggak mungkin ibaratnya kamu nulis di skripsi, daftar pustaka, TikTok, garis miring nama akun kan nggak gitu ya.
gitu. Itulah alasan kenapa koreferensi yang meyakinkan tuh ke arah sana, karena itu adalah inti sumbernya. Nah, terlepas dari itu, pertanyaan kamu tuh tadi bagus ya, bahwa sebenarnya, tapi tadi dalam tanda kutip aku mendengarnya itu masih sebagai dugaanmu. Jadi kalau waktu kamu ngomong aku masih ragu, wajar. Bahwa sebenarnya yang dinilai dari fresh graduate itu adalah pengalaman kerjanya ya gitu. Nanti tonton ya video sebelum-sebelumnya yang nanti aku upload gitu. Ada beberapa teman yang udah menanyakan soal yang sama, bahwa apa sih yang dinilai gitu. Aku kasih 2 seksi nih ya. Aku ulang lagi, akan selalu ulang-ulang. Ada fresh graduate, ada experience. Yang dinilai dari seorang fresh graduate, aku bahas fresh graduate aja, biar ini langsung konteks ke kamu. Fresh graduate itu yang dicari adalah memang suatu posisi itu pasti dicari adalah kemampuan, potensi gitu ya, sama jabatan yang dibuka gitu kan. Tapi kalau kita pakai sudut pandang yang lain gitu ya, bisa dibahasakan bahwa makin menarik gitu ya. Yang dicari itu adalah bisa dipenuhi lewat apa? Keseimbangan antara dalam tanda kutip prestasi akademik dan prestasi non akademik gitu. Prestasi itu pasti di bawahnya nanti ada potensi gitu. Nanti ada namanya potensi akademik, ada potensi non akademik gitu. Ibaratnya itu sebagai seorang fresh graduate, pamerlah, ini loh saya lulusan dari universitas ini loh, jurusan ini loh, nih IPK saya sekian loh. Saya dulu SMA di sini, misal saya S2 di sini, S3 di sini. Keren kan gitu. Tapi selain prestasi akademik saya ini, saya juga ada prestasi non akademis loh. Ini buktinya, saya ikut organisasi ini itu, ikut magang ini itu, ikut ini itu. Nah, gara-gara kedua hal ini, saya akhirnya sekarang paham loh terkait dengan bidang ini. Tidak hanya paham soal bidang-bidangnya loh, saya tahu kemampuan teknisnya, yaitu bisa misalkan aplikasi ini, software ini itu gitu ya, bisa mengoperasikan ini itu. Selain itu, karena memang saya di sini juga sibuk berkomunikasi sama orang, sini juga berinteraksi sama orang, saya juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan bahasa Indonesia, bahasa ini, misalkan gitu. IP kamu tinggi, organisasi kepanitiaan, membersih macam-macam gitu, banyak, menarik kan, ya enggak? Gitu. Di awal dulu aja. Karena rekruter itu pasti paham namanya fresh graduate itu, pasti ya namanya fresh graduate sehebat-hebatnya juga belum tentu tahu soal dunia kerja gitu. Tapi kan kita bisa tahu. Yang kita pengen lihat itu paling awal ya. Itu tuh yang paling gampang tuh yang menjual kita. Jadi gini, yang paling menjual kita, yang paling bikin kita itu menarik, yang pengen kita kelihatan potensial banget itu adalah nomor 1 tuh attitude gitu. Sikap kita. Sikap itu nggak harus sesuatu yang harus aku lihat dari kamu gitu. Aku bisa menilai sejak di awal ya, sekarang namanya screening gitu. Kamu tuh anaknya serapih apa, sekomunikatif apa, se-friendly apa, se-resourceful apa. Itu dari caramu nulis, dari pengalamanmu gitu. Nanti akan dibuktikan dengan psikotes, akan dibuktikan dengan interview. Kalau misalkan ketemu langsung offline gitu ya, attitude itu di atas segalanya. Karena orang attitude-nya bagus, gampang diajari. Kalau diajari bagus, nanti jadi berintegritas. Itu jadi aset perusahaan paling mahal gitu. Nah, yang kamu lakukan menurutku tuh udah ada di sana. Nah, sekarang tadi aku bilang, yang dicari dari fresh grade itu adalah keseimbangan antara prestasi akademik dan prestasi non akademik. Karena dengan kita tahu prestasi akademik di masa lalu dan prestasi non akademik di masa lalu, kita bisa menduga potensinya, gitu kan? Prestasi akademik dan akademik ini kebanyakan orang mikirnya apa? Nggak harus pendidikan tinggi, nggak harus IPK tinggi, gitu kan? Yang penting banyak organisasi. Jangan langsung kayak begitu. Ini 2 ilmu yang berbeda. Ini kamu ngomong filosofi hidup, ini kamu ngomong dunia profesional. Jadi kita kan kalau menilai sesuatu kan harus ada titik ukurnya, gitu ya. Gitu. Dari titik mana? Ya titik terakhir. Gitu. Sampai tingkat kuliah saja, misalkan kamu anak lulusan S1 misal gitu ya. Ini loh, prestasi akademikmu tuh yang kemarin terakhir diukur itu tuh sampai level sini. Ya kan? Prestasi non akademikmu tuh sampai level sini. Berarti bisa kita tebak bahwa dia masih punya potensi lagi. Dari sisi mana? Ya rasa ini loh, kamu masih ada kegiatan yang mungkin masih berjalan sampai sekarang. Hobimu belajar ini itu, yang itu mungkin namanya hobi juga akan berjalan secara terus-menerus ke depan gitu kan.
gitu. Terus kamu dalam tanda kutip usianya masih muda, misalnya ada yang mempertimbangkan usia, itu kan potensi. Coba ini anak kita beri fasilitas yang lain, kita kasih ruang waktu yang lebih panjang, pasti lebih hebat. Nah ini, jadi fresh graduate itu silahkan pamer seberapa tinggi dan seberapa balance kah prestasi akademik dan non akademik. Walaupun nanti kalau dites, psikotes dan lain-lain, baru nanti akan terukur tuh potensi-potensinya, gitu ya. Nah, sebagai simpelnya, secara teknisnya, sebagai seorang fresh graduate itu harus ngapain sih gitu. Saranku nomor 1, jangan cuma belajar, betul itu. Kecuali kamu pengen jadi bos, kecuali kamu pengen bikin usaha sendiri yang nggak butuh banyak karyawan, ada usaha sendiri. Ibaratnya kayak nggak usah belajar kalau kamu anak sultan dah, itu ibaratnya kan kayak begitu ya gitu. Nah, karena kita tahu kita akan bekerja dan mungkin suatu saat kita jadi entrepreneur, tapi sebelum itu kan kita butuh belajar ini itu, which is belajar itu pasti kita sebagai pembelajar ada gurunya dan sumber pelajarannya, dan sumber pelajarannya kan bisa barang, bisa orang nih gitu. Berarti kan ada interaksi, ada komunikasi. Makanya gitu. Kita harus gimana caranya? Pastikan kamu waktu kuliah kemarin, aku udah baca CV-mu ya, udah oke gitu. Ini gimana gitu? Oh, ini anak IPK-nya tinggi, ininya tinggi, tapi organisasinya juga tinggi. Oh, ini menarik gitu. Di awal menarik dulu. Baru nanti coba kita uji lah pakai kasih kesempatan psikotes, atau misalkan di psikotes udah sesuai, coba kita undang, coba kita ajak Zoom meeting, sesuai nggak? Mungkin ada hal lain yang belum diceritakan, belum terlihat gitu ya. Dan waktu interview itu memang kita bisa mengulik itu, malah meyakinkan hasil-hasil tes-tes sebelumnya gitu. Sehingga kalau HR itu ngasih ke user, aku bukan HR, aku user gitu ya. HR itu akan jadi jembatan. Nah, itu yang punya kandidat itu HR. User cuma kayak minta tolong carikan orang, sekian orang, kualifikasinya seperti ini. Itu. Dia HR akan melihat, oh kualifikasi seperti ini. Ya kan? Berarti orang ini paling nggak cari yang potensinya tuh seperti ini gitu. Gitu, cari assessment. Jadi user HR nggak mungkin asal ngajuin orang ke user, karena HR itu fungsinya tuh dari sisi potensinya dulu. Nah, kalau begitu narik dikasih ke user gitu ya, kayak aku atau mungkin teman-teman user yang lain, mungkin sudut pandangnya beda user, beda sudut pandang. Makanya aku lihat tergantung. Kalau di yang aku lihat itu sebagai seorang fresh grade gitu, pasti aku lihat attitude dulu gitu. Apakah yang profesional? Enggak, profesional sama, attitude dulu. Attitude itu adalah sikap dia ketemu orang pertama, sikap dia pada saat kita bercerita santai biasa. Terus kalau study guys kita agak serius gimana, kalau sangat serius gimana gitu. Ada potensi orang ini bisa dipinterin nggak, bisa diajarin nggak, bisa diarahin nggak, bisa diajak kolaborasi nggak, atau mungkin dia bisa nge-backup kita atau gimana gitu. Itu yang akan kita nilai. Tapi kalau sebagai seorang fresh grade, kita, aku pribadi sih khususnya, aku ngeliat ini anak punya potensi nggak gitu, seberapa bisa dia aku bikin pintar untuk jabatan yang akan diisi gitu ya, gitu. Karena setelah itu seberapa bisa cepat dia belajar itu, sehingga nantinya ajarin dikit lepas, ajarin dikit lepas, gitu. Itu ibaratnya kayak begitu ya saya gitu. Jadi itu coba dipastikan ini itu memang nggak harus balance kok. Oh, ini IPK-nya nggak terlalu tinggi, tapi karena dia sibuk nih loh, ada part time waktu kuliah gitu, itu resourceful, kan punya inisiatif gitu ya, gitu. Punya inisiatif untuk bekerja gitu ya, mungkin inisiatif atau dalam tanda kutip mungkin awalnya dipaksa karena tuntutan ekonomi dan lain-lain, tapi ternyata kamu enjoy, akhirnya belajar sesuatu, kita maklumi nilaimu nggak terlalu tinggi gitu. Nah sekarang bayanginnya gini aja, ini anak IPK biasa aja, organisasi kepanitiaan nggak ada juga dimasukin, maaf nih, pendidikan sebelum-sebelumnya gitu. Lah ini mau potensi dari mana gitu. Jadi yang pertama adalah pastikan dulu kamu punya pengalaman ini. Kalau sekarang nih kita, mungkin kamu atau teman-teman yang lain yang nonton ini, kita menyadari bahwa wah di pendidikanku terakhir periode sebelumnya gitu ya, aku ngerasa kayak kurang nih gitu. Nah, jangan berkecil hati. Itu bagus, artinya kamu sadar, ya enggak? Sadar sehingga apa? Segeralah mulai. Gimana caranya ya kita bisa memahalkan diri belajar, sumber belajar banyak. Nggak kayak orang dulu belajar tuh harus dapat infonya tuh setengah mati. Zaman dulu itu nyari info susah, zaman sekarang info kebanyakan, tapi kita kebiasa dengan hal yang instan cepat, jadi males sama proses. Gitu. Itu aja. Nih, pastikan dulu ya, semua itu di dasar itu attitude dulu, bener deh gitu.
attitude-mu oke gitu ya. Kalau attitude-mu sudah oke, attitude itu nggak cuma yang harus ditunjukin ke orang ya. Attitude itu tuh gimana kamu tuh, ini nanti hubungannya sama apa kelebihan dan kekurangan kamu. Kamu paham nggak sih punya kekurangan dan kelebihan apa? Setelah kamu paham kekurangan dan kelebihan kamu seperti ini, kamu ngakuin apa? Untuk dirimu sendiri, untuk orang lain, untuk masa kinimu dan masa depanmu. Awalnya dari situ. Gitu. Kalau jadi orang baik ya jangan jadi orang yang baik saat tertentu, baik ya baik terus gitu ya. Jadi orang rajin ya rajin terus, semangat terus gitu. Itu yang harus ada. Akhirnya nanti kalau sifat seperti itu ada, sama kayak orang belajar gitu. Mau kamu lagi sekolah, lulus sekolah, jadi job seeker atau udah kerja, kamu akan selalu punya waktu yang diluangkan untuk belajar gitu. Karena kamu tahu belajar itu prosesnya itu lifetime gitu. Bahkan ada masalah tuh kamu nggak bakalan sedih, karena yang menghentikan suatu masalah itu hanya kematian. Selama masih hidup pasti ada yang namanya masalah. Jadi nggak masalah, slow aja, woles aja gitu. Gitu ya. Jadi tadi, seberapa berisikkah kegiatan kamu ini gitu. Kalau kamu udah ada, udah aku anggap nih, udah oke lah di sini, udah oke. Nah, setelah kita punya kemampuannya, selanjutnya adalah cara nulisnya gitu. Mungkin kita ngalamin, tapi cara nulisnya salah. Ya itu kurang bagus dong. Aku ngomong cara nulis ini tuh di CV ya, gitu. CV itu bukan segalanya. Proses rekrutmen paling susah tuh interview, serius. Ini menurutku pribadi, boleh dibuktikan gitu. Yang lain itu simple, yang susah tuh interview. Semua interview. Gitu. Nah, setelah itu kalau kamu udah memastikan bahwa oh, aku udah ngelakuin semua. Yang kedua, aku nulisnya udah bener gitu kan. Aku anggap CV. Ini misal aja, oke? Aku udah ngalamin ini semua, aku tuh akan dalam selembar CV-ku ini udah benar gitu ya. Selanjutnya adalah ini kan berarti kan jadi representasi dirimu dalam bentuk kertas nih ibaratnya ya. Nah, setelah memastikan oh yang tertulis di sini memang aku gitu kan. Selanjutnya adalah pastikan ya cara menulis, kalau kamu ini udah benar adalah kamu fotokopi, kamu duplikat dirimu kemana-mana. Ini kan kamu di CV. Coba, habis itu kamu coba duplikat dirimu ke Jobstreet. Paham nggak? Punya akun Jobstreet, diisi bio-nya sesuai dengan ini. Punya LinkedIn kan? Kamu duplikat diri ke LinkedIn gitu. Duplikat diri ke TikTok, duplikat diri ke YouTube, duplikat diri ke website gitu. Akhirnya apa? Yang kamu alami sudah ditulis dengan benar, kamu duplikat kemana-mana gitu ya, gitu. Iya. Terus nanti akhirnya apa? Berarti kan ini kan kamu sudah ada di mana-mana nih, udah siap dikenal nih, udah siap promosi kan, gitu. Nah selanjutnya pastikan aktivitas kamu benar. Jadi tadi perbaiki diri dulu, tulis, gitu ya, bikin duplikat dirimu dengan benar, taruh di tempatnya yang benar. Setelah itu aktivitas. CV, ini harus aku apain? Yang benar cara gunainnya gimana? Aku punya Jobstreet, isinya udah aku duplikat dari sisi ini, udah aku ekstrak, taruh ke sana. Cara main Jobstreet yang benar gimana? Oh, aku punya LinkedIn. Ya, profilnya kamu lengkapin berdasarkan informasi yang ada di CV. Karena kan CV udah sama kayak kamu, gitu ya. Kamu duplikat ke sana, ke LinkedIn kamu. Setelah itu kamu belajar gimana cara gunain LinkedIn. Sekarang kenapa aku ngomongin ini? Karena kita di era digital online mana-mana. Nasis aja dengan cara benar. Cara nyari kerja kan kita nggak tahu, ya kan? Daripada kamu fokus cuma pakai ini terus, padahal lewat ini bisa. Mending tadi CV-nya udah benar, di akun manapun udah dalam tanda kutip itu cuma cloningan dari CV-mu tadi. Nah, masing-masing platform silahkan mainkan sesuai dengan caranya. Jangan pakai cara main TikTok di LinkedIn. Jangan pakai cara main Facebook di LinkedIn ibaratnya. Jangan hanya sekedar punya akun Facebook, punya website. Jangan sekedar kamu punya portofolio ditaruh di Google Drive gitu. Itu aja dulu. Nanti kalau dengan seperti itu, tugas kamu adalah hanya berfokus mencari kerja dan ngelamar. Kalau kamu sudah melakukan rangkaian ini dengan benar, nggak ada itu yang namanya kamu galau, aduh, aku udah ngelamar sekian lowongan, kok nggak ada panggilan, nggak ada rasa itu. Waduh, aku udah
tes ini itu, terus habis itu dibilang nanti dikabarin, kok aku di ghosting. Nggak ada namanya rasa di ghosting, nggak ada namanya buang-buang waktu. Kenapa? Kamu tuh sibuk untuk melakukan sesuatu yang terprogram. Kamu nggak bakal punya waktu untuk mengeluh, kamu nggak bakalan punya waktu untuk terdistraksi hal-hal, maaf nih, yang nggak penting. Gitu. Karena fokus. Ada loker, kamu persiapkan diri, kamu punya skillnya, tulis dengan baik, lamar sesuai yang diminta, setelah itu lupakan. Dalam tanda kutip, skip dulu. Ya kan? Next, fokus kemana? Fokus terus. Gitu. Di luar itu, ada belajar, ya, ada membantu sesama beramal, ada ibadah, gitu. Gitu. Jangan sombong, ngelamar terus nggak belajar. Gitu kan? Ngelamar sama belajar terus nggak ibadah. Ngelamar sama ibadah, ada yang minta tolong, nggak kamu bantuin. Minta tolong tuh simple, cara paling gampang. Kamu dapat info locker, 100 info locker tuh dari grup lockerku ibaratnya. Semuanya nggak ada yang cocok. Kau pengen beramal, forward ke grup SMA, forward ke grup SMP, forward ke grup kuliahmu. Gitu. Itu mungkin info itu nggak cocok dengan kamu, tapi daripada kamu hapus, mungkin dengan memforward semua info locker ini mendekatkan kamu ke locker yang cocok. Ini tuh ibadah paling simple nggak sih nge-forward? Gitu. Bayangin loh, ibadah paling simple tuh forward gitu ibaratnya. Nah, itu tadi setelah ibaratnya ya, kamu itu jadi pipa ya, kan penyalur nih gitu ya. Ada info ke sana, terus misalnya kamu gini, sibuk seperti itu, yakin nanti tuh kamu bakal, ini udah aku praktekkan sendiri dan udah banyak sekali orang praktekin. Kalau kamu bisa tadi ya, mulai dari basicnya tuh dari attitude, bahasa simpelnya tuh akidah akhlakmu udah oke gitu ya. Terus setelah itu kamu udah punya kemampuan banyak tadi, berusaha membalancein akademik non akademik ini gitu ya. Terus kamu duplikat tulis dengan CV dengan baik, terus kamu duplikat ke semua platform, terus kamu menggunakan masing-masing platform sesuai fungsinya, sambil ngelamar, sambil belajar, sambil ibadah, sambil bantu orang. Itu yakin aku, kamu itu nggak bakalan namanya bingung nyari kerja. Kamu pasti bakal bingung mau kerja yang mana. Serius. Ini bukan kalimatku. Ini kalimatnya orang yang pernah disampaikan ke aku, yang waktu itu aku nggak paham karena orang ini bilang sama aku waktu aku masih kuliah, sampai akhirnya aku menginisiasi diri untuk diriin grup locker dan lain-lain komunitas ini sampai sebesar ini karena aku ketemu banyak teman-teman hebat yang akhirnya kita kolaborasi, sampai aku nemu momen seperti itu gitu. Dan itu aku rasain sendiri dan aku pikir kebetulan. Tapi setelah tiap hari ada ya yang teman-teman pamit keluar dari grup atau dari mana, oh pas saya udah dapat kerja saya ini gitu-gitu, aku coba tanya gitu kan, kok kamu bisa gitu? Iya Pak, saya gini Pak. Dan aku tarik garis merahnya kayak begitu. Dia nggak cuma sibuk untuk ngelamar, dia sibuk untuk dikoreksi dulu yang benar. Kalau yang benar udah ada satu, diduplikat, ditaruh pada tempatnya, setelah itu digunakan sesuai dengan caranya tempat itu masing-masing gitu ya. Setelah itu ya tadi sibuk hal yang lain, belajar iya, bantu-bantu iya, ibadah iya. Udah itu aja. Fokus, ingat ya, fokus. Gitu. Baik, Pak. Udah, itu aja, sesimpel itu. Balik lagi ya jawabannya sampai kemana-mana. Kenapa? Karena tadi pertanyaanmu itu cuma satu, gitu ya. Pengalaman kerja tuh aku khawatirin, tapi tadi pertanyaanmu tuh itu sebenarnya rangkaian ini semua yang aku ceritain, gitu. Bahwa tulisnya tadi, nanti aku di sesi yang nggak bisa kita share gitu ya, nanti aku jelasin gitu ya dari masalah kamu ada di mana yang aku baca awal. Cuman kalau aku mau kasih tahu yang itu dulu, bahwa pengalaman kerja bagus nggak bagus. Ingat, yang masuk sebagai pengalaman kerja tuh banyak. Bisa kerja tetap, bisa pilih salah satu, bisa salah berapapun, bisa ya yang kamu punya aja, nggak harus gitu. Fresh graduate masa pengalaman kerjanya pegawai tetap 5 tahun harus gitu, enggak. Tapi apapun yang ada di pengalaman kerja silahkan kamu kejar sesuai dengan kondisi yang kamu mampu. Pengalaman kerja tetap, pengalaman kerja kontrak, pengalaman kerja harian, freelance, part-time gitu ya, unpaid internship, paid internship, mungkin kamu ada entrepreneurship, usaha sendiri gitu. Itu semua tuh bagian dari pengalaman kerja dan jangan pernah kepikiran, ini cuma kerja kecil-kecilan kok, ini cuma bantuin usaha orang tua, ini belum ada keuntungannya, ini cuma iseng-iseng,
aja. Ini aku cuma lagi belajar karena ada waktu luang. Jangan pernah meremehkan yang kamu lakuin sendiri. Karena terkadang yang kamu remehkan itu bukan karena diremehkan orang lain, bukan karena kerjaannya remeh, tapi memang kamu udah negatif thinking, meremehkan yang kamu lakuin. Secara nggak langsung kamu bandingin antara yang sedang kamu mulai dengan orang yang sudah merasakan hasilnya. Gitu. Jangan pernah kayak begitu. Aku pernah share di grup, tapi kayaknya kamu belum masuk. Ini kayak di grup loker yang lain bahwa pernah ada anak sharing sama aku. Aku review CV-nya, aku kaget sendiri gitu. Dia itu jualan gitu ya. Tulisannya itu adalah usaha, aku lupa bahasanya ya. Intinya tuh kayak usaha jajanan tradisional omni channel gitu. Jadi aku mikir gitu, ini apa jajanan pasar omni channel ya gitu. Gitu. Jadi dia kayak ada pekerjaan itu kayak gitu, intinya kayak entrepreneurship gitu, jajanan makanan tradisional secara omni channel. Aku tanya, ini kamu ngapain? Saya jualan lemper gitu ya, terus jajanan-jajanan Jawa gitu ya, aku nggak tahu gitu ya. Kadang dibikinin sama orang rumah, kadang di ngambil punya orang gitu. Nah, ada yang aku tawarin secara keliling ke toko-toko, aku titip-titip, tapi ada juga yang secara online gitu. Nah, karena yang offline sama yang online ini saling bersatu, itu bukan multi channel ya Kak, itu omni channel Kak, saling mempengaruhi gitu. Gila ya, maaf nih. Kalau aku orang negatif thinking, aku ngomong ya, saya cuma jualan jajanan pasar, saya keliling pasar aja. Saya seorang, maaf nih, saya seorang sarjana. Kerjaan saya cuma bantu orang tua jualan jajanan pasar gitu. Bayangin aku dikasih penjelasan gitu, aku langsung diem loh. Aku cuma mikir, ini kalau kantorku lagi bukan rekrutmen, aku rekrut dia. Serius. Karena dengan semua keterbatasan ini, hal yang dalam tanda kutip mungkin orang akan menganggap remeh, dia bisa perlakukan gitu ya secara profesional. Bisa dibayar kalau coba aku modalin lebih, coba aku kasih ini itu, coba aku kasih usaha ini itu, aku kasih biaya promosi, biaya ini itu. Coba dia megang yang maaf nih bukan jajanan tradisional, sesuatu yang lebih gede. Gitu. Wah, ini aku cerita merinding nih, aku cerita merinding ini aku karena ini salah satu cerita ya yang aku ingat ya. Dan cerita ini akan aku ceritain terus, semoga jadi amal baiknya si Mas itu ya gitu. Bahwa jangan pernah meremehkan hal simpel yang kita lakukan. Tadi ya hanya karena kita sibuk memikirkan bahwa ini kecil-kecilan, ini cuma bantu orang tua, ini juga belum ada omsetnya. Jangan pernah kepikiran itu. Karena tugas kamu yang tuliskan di CV adalah PD sama yang kamu tulis. Kita anggap yang ada ditulis di sini tidak hanya ini benar gitu ya, bukan itu juga, ada juga hal lain gitu. Itu juga, tapi ada hal lain apa? CV yang bikin kamu kan berarti kan kita anggap bahwa kamu yang paling menguasai kan, ya enggak? Kamu pernah jadi sales rokok nih, SPG rokok gitu ya, cerita ke orang, atau SPG mobil. Kan kita anggap kamu yang paling tahu soal mobil ini atau produk ini, ya enggak? Gitu. Nah, sekarang kalau kamu sama CV-mu sendiri, sama sesuatu yang ditulis di dalamnya sendiri, nggak pede, gimana kamu bisa meyakinkan orang? Gitu. Kalau kamu bisa enjoy gitu ya, menunjuk santai, ingat ya, nggak usah terlalu stres serius kayak begitu. Interview itu sesuatu yang aku kasih tahu, itu tuh terukur. Tidak semuanya itu 100% itu strict. Ada kelonggaran-kelonggaran di dalamnya kalau kamu bisa nemuin. Dan itu semua akan bisa muncul pada saat apa? Kamu mensyukuri apa adanya kamu, apa yang ada di dirimu, paham kelebihan dan kekurangan kamu, tahu harus ngapain, dan fokus. Udah cukup itu aja. Gitu. Ini ya aku omongnya secara general ya, yang soal CV dan lain-lain nanti aku ceritain. Aku harap ini bisa bantu teman-teman yang lain gitu ya. Terkait hal ini gitu. Jangan pernah kepikiran kecil-kecil dan lain-lain gitu. Udah kejawab belum ya tadi ya soal deretan pertanyaan kamu? Karena aku nangkepnya itu bukan cuma gimana nulis pengalaman kerja dan lain-lain. Itu gimana cara nulis pengalaman kerja di video lain ada. Nanti aku kalau sesi kamu aku jelasin secara detailnya aja. Tapi aku nggak bakal tulis. Jadi kalau secara teknis ya, aku ini tadi kan ini kan rangkaian. Ya. Kalau secara teknis kamu bisa belajar. Simpelnya gini, pengalaman kerja, pendidikan, organisasi, kepanitiaan, tulislah minimal ada 3 info dasar dulu. Nama perusahaan atau instansinya, periodenya kapan, terus kamu itu di sana fungsinya sebagai apa. Kalau mau tambah lagi boleh nggak? Boleh, ada misalkan job deskripsi singkatnya sama prestasinya. Saat kamu menyebutkan pengalaman kerja akan lebih cantik kalau ada prestasinya.
Gitu. Prestasi boleh dituliskan langsung dalam masing-masing pengalaman kerja, boleh kasih subjudul sendiri prestasi, terus baru kamu breakdown. Itu. Nah, penjelasan dan ditulisnya boleh secara alur maju atau alur mundur, dalam arti itu terkini dulu. Apa pengalaman kerja kamu di 2021, baru mundur 2020 gitu. 19 gitu. Sebenarnya mau alur maju atau alur mundur termasuk pendidikan ya. Misal kamu nulis SMA dulu baru kuliah gitu ya. Itu boleh nggak? Boleh. Tapi kalau aku pribadi silahkan tulis dari yang terkini dulu dan konsisten. Pengalaman kerja dari yang terkini dulu. Misal kamu magang ada 3 tempat, ya udah yang paling kemarin dulu nih. Misalkan kan sekarang, katakanlah sekarang udah Desember ya, tinggal beberapa jam lagi gitu ya. Ya udah, pengalaman yang November dulu, baru mundur yang tulis yang Oktober, baru nanti Juli, Maret, Januari gitu. Begitupun pengalaman pendidikan juga alurnya mundur. Jadi tulis yang terkini dulu gitu. Gunanya terkini itu dua, mempermudah rekruter juga bahwa kamu tuh masih fresh loh gitu. Karena terkini itu kamu pengalamannya baru gini gitu ya. Ditambah skill-skill yang kamu tulis. Yang kedua adalah kalaupun kosong, kamu tuh jadi membantu kamu cepat sadar, cepat insaf. Setelah aku alurnya itu dari yang terkini, ternyata ini ya, terkini kok yang aku tulis cuma 2020 ya. 2021 aku ngapain ya gitu. Mungkin kamu kelupaan saking banyaknya yang ditulis, sibuk-sibuk desain, misal, oh iya ini belum ditulis gitu. Nah, alur tulis dari terkini itu salah satunya manfaatnya untuk itu. Aku sendiri ngalamin. Jadi waktu aku tulis terkini, kok kosong ya? Ini aku ngapain ya? Gitu. Oh iya ini belum aku tulis, ternyata banyak gitu. Selain itu, kalau memang kamu nggak ada pengalaman, jadi kan cepet tobat. Oh ternyata aku nggak terkini amat gitu ya. Tapi nggak. Tadi aku balik lagi ke kalimat yang tadi, nggak masalah. Kamu udah punya modal awal. Apa itu sadar? Karena di luar sana banyak yang belum sadar, gitu kan. Sehingga bersyukur saja. Oh aku sadar masih banyak kekurangan. Oke, apa yang bisa aku mulai dari sekarang? Biar sesegera mungkin CV-ku bisa aku update. Gitu. Daripada nulisin di CV punya pengalaman itu ternyata setelah dikonfirmasi ya nggak ada, itu fiktif aja biar penuh gitu. Nah jangan sampai kayak gitu, paham ya? Udah terada kejawab ya. Detailnya aku jelasin ke bagian CV aja nanti. Ini aku kasih yang general dulu. Apalagi yang masih kamu bingungin? Kalau nggak ada bilang nggak ada loh ya, biar kita langsung lanjut. Kalau ada ya baru tanyain boleh. Ya paling itu sih Pak, kayak sebenarnya tuh Kak CV itu baiknya tuh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu Pak. CV itu pakai bahasa paling mudah dimengerti itu bagus. Tapi CV akan terlihat lebih menarik menggunakan bahasa asing. Aku nggak ngomong bahasa Inggris gitu. Aku pernah lihat CV pakai bahasa Thailand, bahasa Mandarin, bahasa Perancis gitu. Cuman kan sesimpelnya gini loh. Bahasa yang paling gampang di Indonesia lah, Inggris Indonesia kan gitu. Ya sudah pakai bahasa Inggris gitu. Kalau ngomong bahasa Inggris sama bahasa Indonesia lebih menarik mana? Lebih menarik bahasa Inggris lah. Kalau lowongannya pakai bahasa Indonesia, aku ngelamarnya pakai bahasa Indonesia, boleh nggak? Boleh. Ngelamar pakai bahasa Inggris, boleh nggak? Boleh. Gitu. Kecuali ya, sebaliknya, kalau lokernya bahasa Inggris, gitu. Oh. Apalagi tertulis di dalamnya, gitu. CV harus dalam bahasa Inggris, gitu. Mungkin di dalamnya nggak tertulis, tapi kamu dalam tanda kutip kepo. Lihat website perusahaannya, bisnisnya gitu ya. Kok interaksinya multinasional lah ini perusahaannya kan, kok produknya diekspor, terus kok banyak ada ini itu, gitu. Kira-kira kalau ada 2 orang kemampuannya sama, cuma beda bahasanya, aku ambil yang mana kira-kira? Gitu aja, nggak usah dijawab. Iya Pak. Ya, jadi kepo itu perlu gitu. Itu namanya riset. Riset itu menunjukkan seberapa niatnya kamu, seberapa pengennya kamu masuk ke sini gitu. Walaupun akhirnya nggak keterima nggak masalah, tapi kamu jadi pinter. Apalagi ini ya bahasa gitu ya, bahasa asing itu nggak harus, tapi akan lebih menarik menggunakan bahasa asing. Pokoknya tuh cara ngelamar, cara yang dicantumin, cara ini itu paling hierarki paling atas itu adalah nurut kayak yang diminta dulu gitu. Nah, kalau nurut dari yang diminta itu tidak ada karena memang nggak diminta, maka yang selanjutnya itu adalah seninya tuh di situ. Tergantung kreativitas masing-masing. Hasilnya dari mana? Ya referensi dari mana? Riset gitu. Makin kurang kepo ya makin kamu kayak aneh gitu. Riset nggak cuma soal perusahaan, budaya pakaian, budaya kerja, budaya ini. Jangan kayak kamu ngelamar, apalagi kelihatan kamu nggak niat. Banyak kelihatan nggak niat itu. Udah dicantumin masih ditanyain gitu kan. Atau di interview gitu.
Oh, maaf, saya berbicara dengan Ibu Risa. Ya, boleh minta waktunya Bu, saya akan interview. Oh, iya Pak, ini dari mana ya? Oh, saya dari PT ABC. Saya ingin interview. Oh, iya ya Pak, saya ngelamar posisi apa ya gitu. Malah nanya loh, kamu ngelamar itu sering kayak begitu. Ada orang dikonfirmasi lewat telepon, pertama nggak Mm-mm. responsif di telepon, nggak diangkat. Setelah tahu, dianya bingung ngelamar sebagai posisi apa. Malah tanya balik gitu. Itu oh, Oke. harusnya kan kalau kamu tadi ya, walaupun aku tadi bilang lamar lupakan. Masa iya sih kamu nggak punya rekap tanggal sekian, aku Mm. ngelamar perusahaan ini posisi ini gitu. Masa iya sih Harus gitu. tahu juga ya, Pak. Iyalah gitu. Jangan cuma sekedar ngeklik nanti kamu ditanya. Kalau perusahaan itu ternyata kamu lamarnya lebih dari satu gitu. Ya kan? Itu saja. Apalagi ya, ada nggak yang sifatnya general lagi soal CV? Aku mungkin ngomongin Hmm, CV dulu ya, nanti aku baru ngomongin cara ya, ngelamar ya gitu. ya, nggak apa-apa, Pak. Secara general masih ada lagi nggak pertanyaan? CV, Kalau sekarang LinkedIn, general cukup. cukup. Oke, kalau jalan cukup, sekarang kita masuk ke sesi yang seriusnya gitu dan nggak aku upload. Oke, udah lebih Ya, dari Pak. cukup untuk di-share ke teman-teman. Oke, aku lanjut ya sekarang ya. Ya, Pak.